Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1456-1460. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kaisar Pendiri berjalan dengan ringan di permukaan lautan langit di istana leluhur. Hanya ketika langkah kakinya mendarat, riak laut langit akan muncul. Jantung surga adalah hatiku. Ketika dia pertama kali tiba di sini dan berjalan di permukaan laut tiba-tiba berfluktuasi. Beginilah reaksi Dao Heart-nya di lautan langit. Adegan ini sama menakjubkannya seperti mimpi. Dia bisa melihat kekurangan dan kelemahan dalam hati Dao-nya. Kekurangan dan kelemahan ini akan berkembang menjadi gelombang badai. Dia akan melewati gelombang badai, menaklukkan iblis dalam dirinya, memelihara hati Dao-nya, dan membuat hati Dao-nya semakin murni. Kini, saat ia berjalan di permukaan laut, tak ada lagi gelombang badai di permukaan laut, yang ada hanya riak-riak. Hati Dao-nya tenang dan mantap, sampai-sampai menakutkan. Dia berhenti dan menatap permukaan laut di lautan langit. Permukaan laut itu seperti cermin, memantulkan semua yang ada di Suandu. Dia telah menyaksikan pertempuran di Suandu. Riak-riak muncul di bawah kakinya, menunjukkan bahwa hati Dao-nya tidak tenang. Tidak ada waktu untuk pergi ke peron 9 penjara. Aku harus pergi ke Suandu. Kaisar Pendiri merapikan pakaiannya, melihat penampilannya di cermin laut, dan pergi. Tidak lama setelah dia pergi, pemuja surgawi Hao Tian perlahan-lahan berjalan keluar dari kehampaan dan mendarat di permukaan laut. Ketika kakinya menjejakkan kakinya di permukaan laut, ombaknya bergolak, namun tak lama kemudian kembali tenang. Pemuja surgawi Hao Tian mengalihkan pandangan dari arah tempat Kaisar Pendiri pergi dan mendarat di permukaan laut yang tenang, menyaksikan pertempuran di Suandu. Saatnya menuju Suandu. Pendeta surgawi Hao Tian tersenyum. Di belakangnya, bayangan Dewi Taisu muncul, tanpa meninggalkan pantulan di permukaan laut. Seorang pakar sejati harus seperti Kaisar Pendiri. Ia harus mampu menjaga ketenangannya. Pendeta Hao Tian melangkah maju. Dengan satu langkah, ombak kembali muncul di permukaan laut. Namun, ombaknya tidak besar, dan dia melewatinya seolah-olah dia tidak melihatnya. Meskipun hati Dao-nya tidak sebaik hati Kaisar Pendiri, dia juga tidak lemah. Jika orang lain yang datang ke lautan langit, gelombang di hati Dao-nya mungkin akan membentuk gelombang yang mengerikan, tetapi dia hanya menyebabkan gelombang. Saat ia bergerak, ombaknya berangsur-angsur menjadi lebih ringan. Dalam pertempuran ini, kita tidak hanya akan menyingkirkan Adipati Surgawi, tetapi kita juga akan menyingkirkan musuh-musuh kuat di antara 10 orang suci surgawi yang memiliki kemampuan untuk mengancam posisi Anda. Suara Dewi Taisu perlahan-lahan menjadi redup di belakangnya, tetapi suaranya terdengar jelas, seolah-olah dia berbisik di telinganya, Yang Mulia Hong tidak akan lagi menjadi ancaman bagimu, keponakan, gelombang yang kau ciptakan di laut langit sangat ringan. Tampaknya hati Dao-mu tidak lebih lemah dari Kaisar Pendiri. Master Surgawi Hao berjalan menuju sungai langit, katanya, hanya saja hati Dao-ku stabil dan lebih lemah darinya. Namun di alam Dao, dia jauh lebih kuat dariku. Kaisar Pendiri menghargai alam Dao sementara aku menghargai kekuatan. Di masa depan, aku akan belajar darinya di alam Dao. Ini adalah kekuatan terbesarku. Dia tersenyum tipis, dia berkata dengan santai, dulu, aku mempelajari teknik keilahian Celestial Master Royal dan menyingkirkannya. Hari ini, aku dapat belajar dari ranah Dao Kaisar Pendiri dan menyingkirkan Kaisar Pendiri. Hati Dao-ku cukup kuat, jadi mempelajari keadaan Dao tidak sesulit yang kukira. Sosok Taisu benar-benar tersembunyi. Dia bertanya dengan lembut, lalu, bagaimana kamu mengolah hati Dao-mu ke tahap ini? Tiba-tiba aku terjatuh ke dasar lembah pada saat yang paling mulia bagiku dan terbaring di ranjangku selama ribuan tahun. Master Surgawi Hao berhenti dan menoleh untuk mengingat masa lalu, katanya, selama ribuan tahun itu, aku bertemu dengan tatapan meremehkan dan mengejek yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan orang-orang yang mengikutiku di masa lalu meninggalkanku satu demi satu, menertawakanku dan memarahiku. Setelah mengalami pasang surut, hati Dao-ku menjadi sangat kuat dan mantap. Matanya dipenuhi dengan keyakinan dan keyakinan yang besar, dia berkata dengan suara yang jelas, alasan mengapa aku terbaring di ranjang sakit begitu lama bukanlah karena luka-luka di tubuhku, tetapi karena luka-luka di hati Dao-ku.
Ketika aku bangun dari ranjang sakit, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengalahkan hati Daoku. Sejak saat itu, aku melihat Leng Nuan dan apa yang disebut keluarga, persahabatan, dan cinta. Sejak saat itu, aku hanya hidup untuk diriku sendiri. Aku menyingkirkan satu demi satu rintangan di antara saudara-saudariku. Bahkan putra mahkota pun ditipu olehku dan berubah menjadi Xie Wuqi. Aku menjadi pemimpin suku Dewa Setengah, mendirikan pengadilan surgawi awan naga, dan memerintah semua Dewa Setengah di dunia. Aku bergandengan tangan dengan Yang Mulia Surgawi Yun untuk menyingkirkan ayahku, yang begitu agung dan perkasa sehingga tampaknya mustahil untuk mengalahkannya. Aku bahkan mengambil alih wilayah suku Dewa Setengah dan mencuri kekuatan aliansi surga selangkah demi selangkah. Dalam sejuta tahun terakhir, ayahku telah dikalahkan, Yang Mulia Surgawi Yun telah dikalahkan, Yang Mulia Surgawi Api telah dikalahkan, Yang Mulia Surgawi Bulan telah dikalahkan, Yang Mulia Surgawi Ling telah dikalahkan, dan lawan-lawanku menjadi semakin sedikit. Keyakinan dan keyakinan di matanya berubah menjadi senyuman. Sekarang, giliran Kaisar Pendiri, dan giliran 10 guru surgawi. Guru surgawi Hong adalah yang pertama, diikuti oleh Kaisar Tai, dan kemudian Ayah Dewa. Hati Daonya menjadi semakin stabil, dan permukaan laut di langit tidak beriak sedikit pun. Taisu perlahan memperlihatkan wujudnya dan berkata dengan lembut, "Lalu, bagaimana dengan orang yang membuatmu terbaring di tempat tidur selama lebih dari 1000 tahun sejuta tahun yang lalu, dan membuatmu jatuh dari puncak lagi sejuta tahun kemudian, kehilangan seluruh wajahmu di kekosongan besar?" Suaranya seperti memiliki kekuatan sihir yang aneh. Otot-otot di sudut mata surgawi yang agung berkedut hebat, dan lautan surgawi yang tenang tiba-tiba melonjak dengan ombak yang mengamuk. Ombak besar menghantam langit, dan langit menjadi hitam. Guntur dan kilat berderak dan menghantam tanah, membuatnya tampak sangat mengerikan. Setelah sekian lama, fenomena abnormal di lautan surgawi akhirnya mereda. Pakaian surgawi yang berkibar dari surga yang luas juga perlahan menjadi tenang. Dia tidak menjawab pertanyaan Taisu dan berjalan menuju sungai surgawi. 2 pasang surut dalam hidupnya adalah berkat Kinmu. Dia telah terbaring di ranjang sakitnya selama lebih dari 1000 tahun, dan Kinmu lah yang telah menyebabkan dia terluka karena pedang dan luka di jantung daunnya. Kinmu juga yang telah berhadapan dengan kaisar tertinggi di tanah hampa besar dan melawannya secara langsung. Kinmu bahkan telah menemukannya secara langsung, yang sedang memulihkan diri dan bersiap untuk melangkah maju. Dia tidak hanya telah menghancurkan rencananya untuk melangkah maju, dia bahkan telah mengejarnya sejauh 600.000 mil. Di hadapan pasukan desa yang riang, wajahnya telah lenyap tanpa jejak. Dia tidak punya pilihan selain berlutut dan menjilati kaki Taisu agar bisa bertahan hidup. Agar dapat bangkit kembali, ia tak punya pilihan lain selain mencari kulit harimau dan tak punya pilihan lain selain mengandalkan kekuatan Taisu. Semua ini berkat Kinmu. Satu-satunya orang yang mampu membuat hati daunnya jatuh dalam kekacauan adalah Kinmu. Dewi Taisu menyunggingkan senyum sebelum perlahan menghilang. Di Suandu, Dewa Api berdiri di tanah leluhur Api Dao. Api Dao membakar dengan ganas, membakar kehampaan dan melelehkan segalanya. Kaisar Selatan Burung Vermilion memegang Api Dao yang begitu kuat di tangannya, tetapi dia tidak tahu mengapa. Hanya dia yang bisa melepaskan kekuatan tanah leluhur Api Dao secara ekstrim. Berdiri di altar Api Dao, dia tampak seperti penguasa dunia. Dengan altar sebagai pusatnya, seluruh alam semesta menjadi 9 surga di altar tersebut. Dengan jarinya, ia dapat memutuskan lapisan-lapisan ruang angkasa, membuat rembulan surgawi bosan menghadapinya. Kekuatan dharmanya lebih kuat dan lebih hebat daripada Dewa Bulan. Sekarang, dia tidak terburu-buru untuk mengambil nyawa Dewa Bulan. Sebaliknya, dia waspada terhadap Dewa Bulan dan Raja Langer yang saleh. Terutama Raja Langer yang saleh, dia merupakan ancaman besar baginya. Tanah leluhur Api Dao mendistorsi ruang, tetapi tidak dapat mendistorsi kekosongan. Dan serangan Raja Langer yang saleh kebetulan datang dari kekosongan. Lebih jauh lagi, target yang lebih penting adalah Sang Adipati Surgawi. Kematian Adipati Surgawi akan menjadi kesempatan besar baginya untuk membagi keuntungan. Apakah dia bisa melangkah maju atau tidak tergantung pada ini. Tepat saat dia mengalihkan perhatiannya untuk melihat ke arah Adipati Surgawi dan waspada terhadap Yang Mulia Surgawi Lang Yu, sebuah pedang suci datang dari 30 lapisan kehampaan dan menghantam wajahnya. Darah berceceran di mana-mana. Api surgawi yang sangat agung itu terkejut. Tanah leluhur Api Dao adalah tempat yang tak terkalahkan baginya. Berdiri di sini, selain Api Dao bawaan yang sangat meningkatkan kemampuannya, tanah leluhur Api Dao juga memungkinkannya untuk melihat semua serangan. Selain kekosongan, hanya kekosongan yang tidak dapat terdistorsi dan dicairkan oleh Api Dao. Pedang ini datang dari kedalaman kehampaan dan menghantam wajahnya.
Pisau ini begitu kejam hingga praktis telah memotong kepalanya dari tengah wajahnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyerangnya dari jarak sedekat itu karena kekuatan tanah leluhur api Dao terlalu kuat. Api Dao yang membara yang membakar segalanya sudah cukup untuk melelehkan segalanya, dan bahkan bulan yang sangat suci tidak dapat mendekat. Api surgawi yang sangat marah. Dia melihat sosok Qinmu dan yang lainnya di kehampaan, dan roda api di belakang kepalanya berputar. Roda api yang besar itu memotong lapisan ke-30 kehampaan, dan api berkobar di tengah roda api itu. Istana surgawi bergetar dan meraung, proyeksi roh primordialnya muncul di istana surgawi, dan mereka mengangkat tangan mereka. Seni ilahi yang mengerikan akan meledak, membakar kelima orang di kehampaan menjadi abu. Pada saat itu, sosok Dewa Raja Langer muncul di belakang Qinmu dan yang lainnya, dan yang mulia surgawi muncul di belakangnya lagi. Cahaya bersinar, dan tubuh proyeksi roh primordial api yang mulia surgawi bergetar hebat saat mereka disambar cahaya. Mereka terlempar keluar dari istana surgawi masing-masing, dan proyeksi mereka hancur satu persatu. Bahkan roh primordial utamanya terpaksa mundur dari tahta kaisar dan keluar dari aula Ling Xiao. Cahaya pisau menyala, dan mereka muncul di tanah leluhur api Dao. Qinmu dan yang lainnya terbang ke atas dan ke bawah di sekitar tubuh api surgawi yang tinggi dan perkasa. Api surgawi mengangkat tangannya untuk menghalangi, dan kesadaran ilahi Raja Ilahi Langer menyerbu. Api surgawi diledakkan menjadi linglung, dan seni ilahi surgawi yang mulia Anda muncul lagi. Dengan ledakan keras, roh primordialnya diledakkan keluar dari tubuh jasmaninya dan terlempar ke belakang. Astaga, tubuhnya dipukul ratusan kali dalam sekejap dan darah segar menetes ke bawah. Yang mulia surgawi mengangkat tangannya dan hendak menyerangnya dari suandu ke yudu ketika kesadaran ilahi yang kuat menyerbu. Lapisan ilusi langsung muncul di depan yang mulia surgawi, dan dia melihat ibunya berjalan ke arahnya. Air mata yang mulia surgawi jatuh seperti hujan, tetapi dia tidak menyerang. Pada saat itu, Raja Dewa Langer berteriak, dan yang mulia surgawi langsung terbebas dari ilusi. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan hatinya bergetar. Dia melihat istana yang mulia surgawi datang ke suandu dan melihat yang mulia surgawi Langer dari jauh. Kedua wanita itu saling berpandangan. Selama kurun waktu ini, Qinmu, tukang daging, dan yang lainnya bergandengan tangan, dan 5 sosok mungil mengelilingi api surgawi dan menebasnya berulang kali. Roh primordial Heavenly Venerate Fire terbang kembali, dan sitar Heavenly Venerate Moon tiba-tiba berbunyi, memindahkan tubuh jasmaninya. Mata Heavenly Venerate Fire melebar, dan roh primordialnya buru-buru mengejar tubuh jasmaninya. Saat berikutnya, ruang terbelah, dan tanah leluhur api Dao jatuh ke dalam ruang terbelah itu. Tidak seorang pun tahu kemana bulan suci surgawi telah mengirimkannya. Pada saat itu, Gong Tianzun tersenyum tipis, dan kesadaran ilahinya meledak untuk menyerbu ke arah Raja Dewa Langbao. Kesadaran ilahi Raja Dewa Langbao berfluktuasi, dan kesadaran ilahi kedua gadis itu akan bertabrakan. Kesadaran ilahi mengandung informasi yang tak terbatas. Selama kesadaran ilahi mereka bertabrakan, mereka akan dapat mengetahui pikiran satu sama lain. Tidak perlu mengatakan apapun. Sosok Qinmu muncul di antara mereka berdua, dan kesadaran ilahinya meledak, berubah menjadi hamparan surga yang luas. Dia tertawa keras dan berkata, kalian berdua lahir dari akar yang sama, jadi mengapa perlu ada pertempuran hidup dan mati? Kesadaran ilahi Qinmu juga sangat kuat, tetapi masih jauh lebih rendah daripada gong penghormatan surgawi dan Raja Ilahi Langbao. Seni ilahi kesadaran ilahi dari kedua wanita itu hampir sepenuhnya melenyapkan tiruannya terhadap kesadaran ilahi kaisar tertinggi yang meliputi surga dalam sekejap. Namun, ia juga berhasil mencegah kesadaran ilahi gong penghormatan surgawi dan Raja Dewa Langbao bersentuhan. Selama kesadaran ilahi mereka tidak bertabrakan, akan sulit bagi gong penghormatan surgawi untuk meyakinkan Langbao dengan kata-kata. Dengan kata-kata, kecepatannya tidak secepat kesadaran ilahi, dan tidak selengkap kesadaran ilahi. Selain itu, Qinmu dapat menghentikannya kapan saja. Langbao segera menarik kembali kesadaran ilahinya untuk menghindari melukai Qinmu. Namun, Gong Tianzun tidak melakukannya. Tepat saat Qinmu hendak mati karena kekuatan seni ilahinya, suara sitar tiba-tiba terdengar. Yue Tianzun memetik senar sitar, dan lapisan ruang muncul untuk menghalangi seni ilahi Gong Tianzun. Gong Tianzun sedikit mengernyit, dan api Tianzun menemukan tubuhnya. Dengan kilatan api, dia muncul di samping Gong Tianzun dengan ekspresi muram. Dewa Yue telah mengusir Dao Surgawi dan tanah leluhur api kutub selatan, dan bahkan dia tidak dapat merasakan di mana Dewa Yue menyembunyikannya, sehingga kemarahan di hatinya sulit untuk mereda.
Dia belum memperoleh dao surgawi milik Adipati Surgawi namun telah kehilangan dao surgawi dan tanah leluhur api dari surga kutub selatan, jadi tentu saja dia sangat marah. Kinmu tersenyum pada gong penghormatan surgawi dan api penghormatan surgawi dan mengangguk pada mereka seolah-olah mereka adalah teman lama. Api penghormatan surgawi, Raja penghormatan surgawi masih hidup. Kalian belum melupakan ini, kan? Hati sang pemuja api surgawi bergetar, dan tatapannya tertuju pada Kinmu. Meskipun Kinmu menutupi wajahnya, kain hitam itu tidak ada apa-apanya bagi pemuja surgawi. Penganut agama surgawi itu tahu siapa wajah di balik kain hitam itu hanya dengan sekilas pandang, maka ia pun tak perlu menebak-nebak. Mengenai fakta bahwa Yang Mulia Kaisar masih hidup, Yang Mulia Api telah lama mendengarnya, tetapi dia belum pergi sendiri untuk memeriksanya. Namun, Kinmu adalah penyihir hebat bencana abadi, dan dia bahkan dapat membangkitkan dewa-dewa kuno. Jika mayat Kaisar Surgawi dapat diawetkan hingga sekarang, memang mungkin bagi Kinmu untuk membangkitkan Kaisar Surgawi. Perasaan Heavenly Venerate Fire terhadap Heavenly Venerate Imperial benar-benar rumit. Kinmu tiba-tiba mengemukakan masalah ini dan langsung menyerang Dao Heart-nya, membuatnya lupa sejenak bahwa Heavenly Master Yue telah merebut tanah leluhur Dao Fire. Kinmu tersenyum tipis, ada 11 guru surgawi dari surga surgawi, katanya santai. Selain guru surgawi Xiao yang diasingkan, 10 guru surgawi lainnya kemungkinan besar telah datang ke Suandu. Surga surgawi kosong. Jika aku adalah guru surgawi Yu, aku akan mengambil kesempatan ini untuk pergi ke surga surgawi dan membuka segel aula dupa cengkeh untuk mencuri sisa jiwaku. Ekspresi Master Api Surgawi berubah-ubah, seperti api unggun yang menari-nari di kegelapan malam, menerangi wajahnya. Wajahnya terkadang cerah dan terkadang gelap. Dia melihat ke medan perang Suandu. Celestial Master Hong dan 4 Celestial Master lainnya menyerang Heavenly Duke dengan senjata suci, Celestial Master Royal. Serangan mereka semakin ganas. Hanya masalah waktu sebelum Heavenly Duke dikalahkan. Saat ini, 6 guru surgawi telah berkumpul di Suandu. Hanya Hao, Yan, Su, dan leluhur yang tidak muncul. Suara Yang Mulia Api Surgawi terdengar serak saat dia berkata, Permaisuri Surgawi Yan, Yang Mulia Hao, dan Yang Mulia Su masih berada di Istana Surgawi, jadi dia tidak memiliki sedikit pun peluang. Kinmu tersenyum. Ketika Adipati Surgawi meninggal, siapakah yang tidak akan datang dan mendapatkan bagian? Ketika saat itu tiba, ke-10 akan muncul di Suandu seperti sekawanan serigala, dan ini akan menjadi kesempatan bagi Yang Mulia Kerajaan. Tidakkah kau ingin dia merebut kembali jiwanya yang tersisa dan membiarkan Yang Mulia Kerajaan kembali? Dia menatap wajah guru surgawi api dan tidak mengabaikan perubahan apapun dalam emosi guru surgawi api. Kata-katanya seperti pedang kaisar pendiri dan pisau jagal, menunjuk langsung ke cacat di hatinya. Aku masih ingat kau pernah berkata bahwa orang yang paling kau hormati adalah dia, dan orang yang paling kau hormati adalah dia. Kau selalu memanggilnya kakak dan bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Pada saat ini, dia sudah bangkit kembali. Selama dia mengambil kembali jiwa yang tersisa, dia bisa kembali. Kinmu berkata dengan gembira, sekarang kesempatanmu telah tiba. Kau dapat menyerang secara diam-diam dan membunuh Yang Mulia Surgawi, jadi kupikir kakakmu Yu akan sangat senang. Gong pemujaan surgawi itu keras dan diam-diam terpisah dari api pemujaan surgawi. Roda api berputar di belakang kepala Heavenly Venerate Fire dan menyinari wajahnya, menyebabkan ekspresinya menjadi gelap, bahkan jika Heavenly Venerate Royal dibangkitkan, dia tidak akan bisa membuka aula dupa. Aku tidak pernah memikirkan masalah tidak adanya bayangan. Hari ini adalah pertempuran untuk menyingkirkan Heavenly Duke, dan siapapun yang menghalangiku akan mati. Niat membunuhnya melonjak saat tatapannya tertuju pada Kinmu, Yue, dan yang lainnya. Dia berkata dengan dingin, termasuk kalian semua. Meskipun dia berkata demikian, dia masih bisa merasakan bahwa Gong Tianzun sangat waspada terhadapnya. Tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bergandengan tangan menghadapi musuh tanpa hambatan apapun. Perkataan Kinmu telah menciptakan jurang pemisah yang sangat lebar antara dirinya dan Gong Tianzun. Mereka berada dalam posisi yang sangat pasif. Kinmu pandai menyerang jantung. Saat menghadapi lawan seperti dia sering membuat orang merasa bahwa dia adalah teman mereka dan bukan lawan yang berdiri di sisi yang berlawanan. Beliau bagaikan sahabat karib bagi mereka dan memahami mereka dengan sangat mendalam. Beliau akan memulai dari hati mereka, menganalisis pikiran dan tindakan mereka, dan memberi mereka saran-saran yang tampaknya cemerlang. Namun, tanpa Anda sadari, Anda telah jatuh ke dalam perangkapnya. Di antara 10 pemuja surgawi, banyak dari mereka yang telah menghadapi pertempuran hati Kinmu, dan sekarang giliran pemuja surgawi api. Tiba-tiba,
Suandu bergetar hebat dan bintang-bintang berhamburan. Semua orang tercengang dan melihat ke sekeliling. Mereka melihat Adipati Surgawi mengecilkan tubuh jasmaninya dan menggerakkan kakinya, menyebabkan keributan hebat di Suandu. Selama ini, tubuh sejati Adipati Surgawi sangat besar, dan dia selalu berdiri di sana tanpa bergerak. Bahkan ketika dia dikepung oleh Yang Mulia Surgawi Hong dan 4 Yang Mulia Surgawi lainnya, dia tidak pernah menggerakkan kakinya. Jika dia menggerakkan kakinya, maka bintang-bintang di dunia akan bergeser dan mengakibatkan perubahan yang sangat besar di dunia. Dan kini, dia terpaksa menggerakkan badannya untuk menghindari serangan keempat Dewa Agung Surgawi itu. Sudut mata Kinmu berkedut. Duke Surgawi, kau masih belum lolos dari panggung 9 penjara. Kau seharusnya bisa memahami hati surga. Bagaimanapun, kau adalah inkarnasi dari Dao Surga dan telah tenggelam di dalamnya begitu lama. Selama kau memahami hati surga dan memahami ranah Dao Surgawi ke-24 dari Dao Surga, kau akan bisa lolos. Seperti halnya Dao yang melahirkan dewa, Adipati Surgawi lahir dari Dao Surgawi. Selama hidupnya, ia hanya bisa mencapai pencapaian besar di Dao Surgawi. Jadi Adipati Surgawi adalah eksistensi dengan kemungkinan tertinggi untuk memahami inti Dao Surgawi. Ia juga merupakan eksistensi dengan kemungkinan tertinggi untuk mengangkat inti Dao Surgawi ke-24 surga. Jika roh primordial Adipati Surgawi memahami hati surga, bahkan jika dia melompat keluar dari belenggu Dao Surgawi, dia akan tetap mengikuti Dao Surgawi dan tidak akan menjadi penganut Dao Surgawi Hong yang ditelan oleh nafsu akan ketenaran dan kekuasaan. Ini adalah harapan Kinmu. Selama roh primordial Adipati Surgawi dapat melompat keluar dari panggung 9 penjara, penganut Surgawi Hong tidak akan menjadi penguasa kesadaran Adipati Surgawi. Ia tidak akan dapat membawa bencana ke dunia, dan ia mungkin menjadi teman Dao-nya. Seiring dengan meningkatnya level kultivasi alam Dao dari Adipati Surgawi, kesadaran kepribadian berbahaya Adipati Surgawi Hong juga akan semakin melemah, dan tidak akan banyak berpengaruh padanya. Kuncinya adalah apakah Duke Surgawi mampu meningkatkan alam Dao di hati surgawinya hingga ia dapat menerobos batasan platform 9 penjara dalam waktu sesingkat itu. Tatapan mata Adipati Surgawi api berkedip, lalu dia mengalihkan pandangannya dari Kinmu dan yang lainnya ke Adipati Surgawi Hong dan para pemuja surgawi lainnya yang tengah mengepung Adipati Surgawi Hong. Demikian pula halnya dengan gong pemujaan surgawi. Situasinya sudah mencapai titik kritis. Jika keempat Dewa Agung itu bergandengan tangan, Adipati Surgawi tidak akan sebanding dengan mereka dan pasti akan dibunuh oleh keempat Dewa Agung itu. Dan saat mereka membunuh Adipati Surgawi akan menjadi saat yang paling krusial bagi mereka untuk memperjuangkan keuntungan. Jika mereka datang terlambat, mereka hanya bisa minum air untuk mencuci kaki mereka saja, apalagi air bulan. Api Surgawi tiba-tiba berubah menjadi seberkas api dan melesat menuju Adipati Surgawi. Bulan Surgawi bergerak, dan suara sitar bergema, menghalangi jalan di udara. Keduanya bergerak cepat dalam Suandu, dan suara sitar dan api Dao saling beradu dengan hebat. Bulan suci surgawi tiba-tiba memetik senar sitar, dan suara sitar itu dipenuhi dengan niat membunuh. Puluhan ribu dimensi yang saling bersilangan menjebak api suci surgawi di dalamnya. Api membakar di sekitar api surgawi. Dia melelehkan ruang dan melewati lapisan ruang. Kemudian, dia melihat hutan persik di depannya. Bunga persik sedang mekar penuh. Api surgawi mendengus dan membakar hutan persik sepenuhnya. Hutan persik berubah menjadi tanah hangus. Api surgawi mendarat di tanah dan melangkah cepat beberapa kali. Dia melihat sekeliling dan sudut matanya berkedut. Dia berkata dengan tegas, "Yang Mulia Yue." Yang terlihat di matanya adalah gunung dan sungai di dunia Yuan, matahari dan bulan. Dia telah melewati kemampuan ilahi spasial yang diciptakan oleh bulan yang mulia dan tiba di dunia Yuan dari kota mistik dalam sekejap. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk bepergian dari istana leluhur ke kota mistik. Bahkan jika dia berangkat segera, mungkin butuh waktu lebih dari sebulan untuk tiba di kota mistik. Pada saat dia tiba, bunga daylily sudah benar-benar dingin. Api surgawi menjadi gila dan sangat marah. Namun, dia merasa sangat tidak berdaya. Jika dia dikirim ke sini, dia tidak akan lagi memiliki keberuntungan besar untuk dikirim ke kota mistik. Ketika dia memiliki tanah leluhur api Dao, bulan yang sangat suci tidak dapat mengusirnya. Tanah leluhur api Dao mendistorsi ruang dan dunia yang lebih besar berada di 9 surga tanah leluhur, sehingga seni ilahi bulan yang sangat suci tidak dapat melakukan apapun padanya. Akan tetapi, setelah disergap oleh Kinmu, Yang Mulia Surgawi Bulan mengambil kesempatan itu untuk mengusir tanah leluhur api Dao, jadi dia pun tidak berdaya. Maka aku harus kembali ke istana surgawi dan menunggu pendeta surgawi Yu di samping aula pembawa dupa. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan aura Dao surgawi.
Dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar saat melihat ke arah aura Dao Surgawi. Dunia cakrawala yang teduh. Dewa api surgawi terbang mendekat. Telapak kaki Adipati Surgawi. Aura Dao Surgawi ini, mungkinkah Raja Dewa Leluhur yang berani dan lugas dengan alis tebal dan mata besar saat ini berada di dunia langit yang gelap? Dia tidak dapat dinilai dari penampilannya. Di Suandu, Yang Mulia Gong juga berdiri dan menyerang Adipati Surgawi. Yang Mulia Anda dan Raja Lang yang saleh dikirim pada saat yang sama untuk mencegatnya. Ketika Yang Mulia Surgawi Gong melihat Yang Mulia Surgawi Yue mengusir api Yang Mulia Surgawi, hatinya tak kuasa menahan gemetar. Dia tidak takut pada Yang Mulia Yue. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kekuatan ilahi spasial Yang Mulia Yue tidak dapat digunakan di depannya. Dia dapat mengganggu pikiran Yang Mulia Yue sebelum dia menggunakan kekuatan ilahinya. Dia bisa dengan mudah mengganggu seni suci Yue yang dimuliakan oleh surga. Penghormatan surgawi Yue tidak akan mampu mengusirnya. Akan tetapi, jika Yang Mulia Surgawi dan Dewa Raja Lang ikut bergabung, dan Qin Mu mengawasinya bagaikan harimau yang mengawasi mangsanya, dia akan berada dalam bahaya. Qin Mu membawa tukang daging dan yang lainnya dan bergegas menuju Gong Tianzun yang kesepian dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, Yue Tianzun mengasingkan api Tianzun ke dunia asal dan menghela napas lega. Dia segera bergegas menuju Gong Tianzun juga. Ekspresi Yang Mulia Surgawi Gong tampak serius saat dia berteriak. Di belakangnya, lapisan-lapisan istana surgawi berdiri tegak, dan 35 istana surgawi bergabung bersama untuk membentuk istana surgawi yang agung. Dia telah terluka parah oleh Kaisar Pendiri karena dia telah menyergapnya saat dia melangkah ke istana harta karun di surga yang menjulang tinggi, sehingga tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Namun, kemampuannya jelas bukan yang terlemah di antara 10 pemuja surgawi. Jika saja salah satu dari 10 orang suci surgawi itu yang disergap oleh Kaisar Pendiri, akan menjadi sebuah prestasi mengagumkan jika mereka tidak mati. Lagi pula, meskipun tingkat kultivasi sang Kaisar Pendiri tidak dapat dibandingkan dengan 10 orang surgawi yang terhormat, kekuatan ofensif jalur pedangnya telah melampaui 10 orang surgawi yang terhormat, bahkan para surgawi yang terhormat, surga yang luas, Xiao Heaven, dan selir Qintian tidak berani mengatakan bahwa seni bela diri mereka lebih kuat daripada jalur pedang sang Kaisar Pendiri ketika mereka berada di puncak. Qin Mu bergegas mendekat dan tiba-tiba berhenti. Dia menatap gong penghormatan surgawi dengan ekspresi serius dan menghitung jumlah istana surgawi di belakangnya. Dia sedikit curiga. Bagaimana Kaisar Pendiri melakukannya? Untuk membuatnya melukai guru surgawi Gong dengan parah, dia bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Istana surgawi Yang Mulia Gong tidak menunjukkan tanda-tanda cedera, dan auranya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Tidak ada satupun cedera di tubuhnya, dan roh primordialnya juga utuh. Kaisar Pendiri telah pergi untuk membunuh Gong yang dimuliakan surgawi karena instruksi Qin Mu. Kalau saja Yang Mulia Gong dari surga terluka parah oleh Kaisar Pendiri dan tidak memiliki prestasi sebagai apoteker di bidang pengobatan, mustahil baginya untuk pulih secepat itu. Qin Mu membuka mata vertikal di tengah alisnya dan mengamati Gong yang sangat mulia. Dia langsung melihat misteri itu. Ada berbagai macam luka tersembunyi di tubuh Gong Tianzun, seperti luka akibat pedang. Luka-luka itu seharusnya tertinggal di jalur pedang Kaisar Pendiri, tetapi seseorang telah menggunakan kekuatan aneh untuk menghapusnya dan membiarkan tubuhnya pulih kembali seperti semula. Namun, Gong Tianzun telah berkultivasi dengan tekun selama 1.000.000 tahun, dan tubuh jasmaninya sangat kuat. Meskipun orang itu telah memperbaiki tubuh jasmaninya dan membersihkan luka-luka dari jalur pedang Kaisar Pendiri, ia tidak dapat membuat tubuh jasmaninya pulih ke kondisi terkuatnya. Tidak hanya itu, 35 istana surgawi milik Gong yang sangat dihormati juga dipenuhi dengan jejak-jejak yang telah diperbaiki. Tempat-tempat yang telah diperbaiki tidak sekuat tempat-tempat lain. Roh primordial venerate surgawi Gong adalah sama. Serangan Kaisar Pendiri sangat kejam, dan dia hampir menggunakan jalur pedangnya untuk mengubur Gong pemujaan surgawi. Mata vertikal di jantung alis Qin Mu adalah mata dewa terkuat di dunia. Ia menggunakan tanduk hitungan bumi sebagai iris, kristal Dao Surgawi Adipati Surgawi untuk mengisi ruangan di depan mata dewa, pupil batu mentah Taiji, dan retina cangkang telur kacau Tai. Hitungan bumi Adipati Surgawi secara pribadi telah memasuki Dao Surgawi dan Dao Besar Yudu untuk menyempurnakan dan memperkuat mata dewanya. Selain itu, ada bintik-bintik embun di pohon Dao perubahan besar di matanya. Bahkan jika hitungan bumi Adipati Surgawi berdiri di depan Qin Mu, dia dapat dengan mudah melihat struktur pengoperasian Dao Surgawi dan Dao Besar Yudu, apalagi pemuja surgawi Istana Wawasan. Baginya, roh primordial, tubuh jasmani, dan rahasia Istana Surgawi dari penganut Istana Wawasan hanyalah sebuah ujian kecil.
Satu-satunya orang di dunia yang memiliki kemampuan melakukan ini, selain kakek apoteker dan aku, adalah Taisu. Kinmu mengerti dalam hatinya. Apoteker mengandalkan jalur pengobatan, dan jalur pengobatanku lebih rendah. Aku hanya bisa mengandalkan jalur pengobatan, jalur penciptaan, dan seni ilahi yang tidak mudah, dan juga jalur kebenaran tertinggi untuk menyembuhkan luka pedang yang ditinggalkan oleh kaisar pendiri. Jika aku bekerja sama dengan kakek apoteker untuk menyembuhkannya, tidak akan ada bahaya tersembunyi. Sedangkan untuk Dewi Taisu, aku butuh guru surgawi Gong untuk memohon dan berlutut di hadapannya. Ini adalah bahaya tersembunyi yang besar. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa guru surgawi Gong tampaknya telah pulih ke kondisinya yang sempurna. Namun, akan selalu ada kerugian. Taisu dapat membalas luka pedang itu kapan saja. Dapat dikatakan bahwa hidup dan mati guru surgawi Gong sepenuhnya berada di tangan Taisu. Guru surgawi Hao juga harusnya sama, kan? Luka-lukanya saat itu bahkan lebih serius daripada guru surgawi Gong. Yang lebih membuatnya khawatir ialah bahwa urat mineral yang dikuasai oleh Gong penghulu surgawi itu adalah urat mineral Taisu. Taisu memperoleh Gong pemujaan surgawi sama dengan memperoleh urat mineral Taisu. Memperoleh urat mineral Taisu sama dengan memperoleh batu suci Taisu dan batu mentah Taisu. Kekuatan Taisu awalnya tidak kuat, tapi sekarang aku khawatir dia bisa maju pesat. Saat dia teralihkan, Gong yang sangat terhormat, Raja yang saleh Lang Bao, dan Gong yang sangat terhormat Yue saling bertukar ratusan pukulan. Yang sangat terhormat Yu melangkah maju, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yue, Lang ini, kalian mundur. Aku akan menahannya. Kalian pergi dan dukunglah Adipati Surgawi. Adipati Surgawi tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Yang mulia Yue dari surga dan Raja Saleh Lang segera pergi dan terbang menuju Adipati Surgawi. Yang mulia Surgawi Anda menghalangi jalan Yang mulia Surgawi Gong dan berkata, Yang mulia Surgawimu, pergilah juga. Kinmu ragu sejenak. Wajar saja jika Yang mulia Surgawi secara pribadi menghalangi Yang mulia Surgawi Gong dan mencegahnya berhubungan dengan Raja Dewa Lang ini. Namun, tanpa visualisasi Lang ini tentang Yudu, Yang mulia Surgawi akan terekspos di Suandu, kemampuan dan seni ilahinya mungkin akan sangat berkurang. Kamu, selamat. Kinmu menggertakkan giginya dan bergegas menuju ke arah Adipati Surgawi. Yang mulia Surgawi tidak memiliki ekspresi, dan sekeliling wajahnya seperti kulit pohon tua. Di antara para Yang mulia Surgawi, Anda adalah yang terlemah, jadi Anda harus lebih berhati-hati terhadap diri sendiri. Gong yang sangat terhormat menghela napas panjang. Tanpa kehadiran Yue yang terhormat dan Raja Dewa Lang, dia langsung tidak merasakan tekanan apapun dan menatap Yu yang terhormat, senyum langka muncul di wajahnya. Kamu adalah orang yang menciptakan sebuah era. Kamu dan Long Han yang terhormat lainnya menciptakan sistem harta karun ilahi bersama-sama. Kontribusimu adalah yang paling penting. Kamu membuka harta karun ilahi kehidupan dan kematian. Dia jarang mengagumi orang lain, saat ini, dia penuh dengan kekaguman untuk memuliakanmu di surga. Dunia tidak tahu betapa bergunanya harta karun ilahi kehidupan dan kematian. Mereka sering mengabaikan pencapaianmu. Begitu harta karun ilahi kehidupan dan kematian dibuka, seseorang akan memahami kehidupan dan kematian. Itulah sebabnya harta karun ilahi jembatan ilahi melompat ke istana surgawi dan hidup selama surga. Tanpa harta karun ilahi kehidupan dan kematian, bahkan jika orang lain dapat berkultivasi ke tingkat dewa, mereka tidak dapat memiliki umur yang tak terbatas. Tiba-tiba dia melancarkan serangan. 35 istana surgawi tersebar, membentuk istana surgawi yang berbeda dari istana surgawi Long Han yang sebenarnya. 35 istana surgawi sebenarnya berbentuk seperti tanduk. Bagian bawah istana surgawinya lebar, bagian atasnya sempit, dan lapisannya progresif. Di bagian atas trompet adalah istana utama istana surgawi yang penuh dengan harta karun, tempat roh primordialnya ditempatkan. Ini adalah trompet yang terbuat dari bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Luar biasa dan tak dapat dipercaya. Namun, orang-orang di dunia tidak akan berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan. Hitungan bumi juga telah membuka harta karun ilahi kehidupan dan kematian, memberi orang-orang di dunia kesempatan untuk melarikan diri dari kehidupan dan kematian dan membatasimu selama 1.000.000 tahun. Kau, orang-orang di dunia hanya akan membencimu karena kau adalah pembawa pesan kematian, dan mereka akan takut padamu. Guru surgawi Gong tidak lagi menyembunyikan kultivasi dan kekuatannya. Senjatanya adalah cambuk. Pada zaman dahulu kala, klan Sin wanita pencipta adalah suku wanita yang terkenal dengan pertempurannya. Ras pencipta ini menjinakkan binatang buas besar dan berdiri di atas punggung mereka untuk menaklukkan dunia. Kekuatan pertempuran para wanita sangat kuat dan mereka memiliki keinginan yang fanatik untuk bertempur.
Dewa kuno yang mereka sembah adalah Kaisar Barat Harimau Putih. Kaisar Barat Harimau Putih dipuja sebagai dewa perang kuno. Ia adalah dewa kuno yang diciptakan oleh mereka melalui visualisasi dan pemujaan. Penampakan Kaisar Barat Harimau Putih sangat mirip dengan Raja Dewa Gong Fu saat itu. Senjata Kaisar Barat adalah cambuk dan tanduk. Karena klan Sin perempuan menjinakkan binatang raksasa purba, cambuk dan tanduk dapat mengendalikan binatang raksasa itu. Oleh karena itu, guru surgawi Gong juga menggunakan kedua senjata ini sebagai harta surgawinya. Niat bertarung Gong yang sangat tinggi menjulang ke langit saat dia mengeksekusi tekniknya. Suara trompet itu berasal dari 35 istana surgawi, membuat ki dan darahnya mendidih saat kekuatan bertarungnya meningkat dalam garis lurus. Cambuk di tangannya selalu berubah, terkadang panjang dan terkadang pendek, terkadang tebal dan terkadang tipis, terkadang lunak dan terkadang keras, terkadang lurus dan terkadang bengkok. Cambuk dewa ini ditempa dari urat nadi naga istana leluhur, dan pegunungan emas dewa yang besar ditempa menjadi cambuk sebelum berubah menjadi naga dewa. Jika Kinmu ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa cambuk ini adalah tombak dewa yang pernah berada di tangan kaisar tertinggi. Kekuatannya sangat kuat, dan pernah bersaing dengan pedang Kaisar Gu Xiao, yang telah diubah oleh Kaisar Surgawi. Tombak suci ini ditempa dari pembuluh darah naga istana leluhur oleh kaisar tertinggi, dan ia memberikannya kepada klan Nuoxin sebagai hadiah pertunangan. Kemudian, kaisar tertinggi menghancurkan klan Nuoxin dan mengambil kembali hadiah pertunangan tersebut. Setelah Gong Gong menangkap Dahong, tombak dewa itu jatuh ke tangan Gong Gong dan disempurnakan menjadi cambuk. Dia telah menjebak Dahong di pilar di depan istananya, dan dia telah menggunakan cambuk ini untuk mencambuknya siang dan malam untuk melampiaskan amarahnya. Selama bertahun-tahun ini, kau telah terperangkap oleh hitungan bumi dan berubah menjadi pembawa pesan kematian. Kau telah bersembunyi dari dunia dan telah lama tertinggal. Cambuk Gong Tianzun berubah dan pada saat yang sama, dia melepaskan indera spiritualnya untuk menciptakan lapisan ilusi. Kata-katanya menyerang hatinya dan ilusi indera spiritualnya bahkan lebih mengerikan. Selama ada sedikit cacat di hati Dao Yu Tianzun, dia akan berada di bawah belas kasihannya jika dia jatuh ke dalam ilusinya. Sosok Yu Tianzun begitu halus dan terus mundur. Dia tidak menghadapinya secara langsung. Dia harus menghindari alam ilusi Gong pemujaan surgawi. Namun, pembatasan Suandu terhadap kekuatannya terlalu besar. Dao surgawi menahan kultivasinya dan menekan mananya. Basis kultivasinya sudah lebih rendah dari Gong penghormatan surgawi, dan sekarang bahkan lebih buruk. Wus, dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Dia tidak dapat menghindar tepat waktu dan dikunci oleh cambuk panjang itu. Kepala cambuk panjang itu berubah menjadi kepala naga, menggigit tubuhnya dan melemparkannya ke sana kemari. Pada saat yang sama, indera keilahian guru surgawi Gong berubah menjadi lapisan-lapisan ilusi, melemparkannya ke dalam ilusi. Dalam ilusi itu, guru surgawi melihat ibunya lagi. Ibunya sedang mencuci pakaian. Ia menoleh dan memberinya senyum penuh kasih. Matahari awal musim semi bersinar, damai dan indah. Meskipun dia terkunci oleh cambuk panjang dan kepala naga menggigit tubuhnya, dia tidak merasakan sakit apapun dalam ilusi itu. Hatinya tenang, bahkan dia merasa sedikit gembira. Meskipun dia menemukan jiwa ibunya di Yudu dan tinggal bersamanya selama jutaan tahun, dia tidak bisa merasakan sentuhannya. Ibunya tidak bisa menyentuh wajahnya, tubuhnya, atau sinar matahari. Ibunya tidak merasakan apapun, dan ibunya tidak merasakan apapun saat berada dalam kondisi jiwanya. Ibunya sering memasak untuknya, dan yang dimasaknya hanyalah lilin Yuan Bao. Ibunya juga memakan lilin Yuan Bao. Ibunya telah lama meninggal, dan tidak ada kehangatan sama sekali. Ia bermimpi untuk menghidupkan kembali ibunya, tetapi ia tetap tidak dapat melakukannya. Namun, dalam ilusi guru surgawi Gong, ia merasa ibunya telah hidup kembali, dan ia telah kembali ke hari-hari masa lalu yang manis dan hangat. Dia dapat merasakan kehangatan telapak tangan ibunya. Pada saat ini, dia amat bahagia. Ledakan, cambuk dewa urat naga menggigit tubuhnya, lalu dia mengayunkannya dengan dahsyat, menghancurkan planet-planet Suandu. Celestial Master Gong terbang mendekat dan trompet-trompet berbunyi. Jiwa abadinya berdiri di atas istana surgawi trompet dan menyerang Celestial Master Anda satu demi satu. Di bawah serangannya, daging dan darah Celestial Master Yu berterbangan kemana-mana. Meskipun tubuhnya rusak parah, dia masih tersenyum. Dalam sejarah, semua orang yang mati di tangan guru surgawi Gong mati dengan senyuman. Celestial Master Gong menjerit panjang, dan tubuhnya hampir hancur. Daging dan darah Celestial Master Yu meledak, memperlihatkan tulang dan hatinya. Dalam ilusi itu, Celestial Master tampak kembali menjadi remaja. Ia meringkuk dalam pelukan ibunya dan menikmati saat-saat damai.
Master Surgawi Gong menggoyangkan cambuk itu dan membuatnya terpental. Kemudian, kepala naga cambuk itu menggigit jantungnya yang terbuka. Dalam ilusi, Anda yang terhormat di surga menatap wajah ibunya yang tak terlupakan. Ia lemah, tetapi damai. Dua aliran air mata mengalir di pipinya. Ibu, aku ingat kejadian ini. Aku ingat kejadian pagi ini. Tentu saja, Yang Mulia, Anda mengingat hari ini. Pada pagi itu, ibunya mencuci pakaian lamanya seperti biasa. Kemudian, ia duduk di depan pondok beratap jerami di bawah terik matahari dan menjahit pakaiannya. Di dalam panci ada nasi yang sudah dimasak. Dia selalu seperti ini, dan pada hari ini, dia melakukan semua ini seperti biasa. Kemudian, dia terjatuh. Di ranjang kematiannya, dia menyentuh wajah pemuda itu dan berkata kepadanya, "Aku pergi dulu, apa yang harus kamu lakukan?" Tetapi dia tetap melepaskannya dan pergi. Demi Tuhan, Anda tidak akan pernah melupakan sinar matahari pagi itu. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang dikatakan ibunya kepadanya sebelum dia pergi. Dia menjadi surgawi memuliakanmu untuk menjembatani kesenjangan antara manusia dan yudu sehingga dia bisa melihat ibunya lagi. Dalam pelukan ibunya, Yang Mulia Surgawi, yang telah kembali ke masa mudanya, menatap wajah ibunya dengan tenang. Ia mengangkat tangannya dan mengenakan topeng wajah hantu di bagian belakang kepalanya. Dia memakainya perlahan-lahan. Saat dia memakai topeng itu, tubuhnya yang tua dan bobrok benar-benar memancarkan sinar cahaya ilahi yang mengejutkan untuk memperbaiki tubuhnya. Guru Surgawi Gong terkejut dan bergegas mempercepat serangannya. Namun, kekuatan ilahi yang tak terbatas meledak dari tubuh lelaki tua yang telah berubah menjadi seorang pemuda. Dia melihat roh primordial yang sangat agung, roh primordial terkuat yang pernah dilihatnya. Dalam ilusi itu, Celestial Master Yu yang masih muda sedang menggendong jenazah ibunya sambil mengenakan topeng hantu yang dibelikan ibunya. "Ibu, aku akan melakukan hal sendiri." Dia melepaskan tubuh ibunya dan mengangkat kepalanya. Ilusi itu mulai hancur. Ibu tidak perlu khawatir lagi. Aku punya teman sendiri sekarang." Ia berkata kepada ibunya yang mulai menghilang, "Aku akan menyelesaikan tugas yang dipercayakan temanku." Guru Langit Gong tahu ada yang tidak beres. Tubuh Guru Langit Yu pulih dengan cepat, dan dia dengan cepat berubah dari seorang lelaki tua menjadi seorang lelaki muda. Celestial Master Yu yang asli seperti orang tua. Dia dikenal sebagai pembawa pesan kematian karena alasan ini. Dia tinggal di Yudu sepanjang tahun. Tubuhnya sudah lama layu dan tidak bernyawa. Selain itu, dia tampak sangat gelap. Dia selalu muncul dalam kegelapan, muncul sendirian di bawah cahaya lentera, dengan manusia kertas dan kuda kertas yang ditumpuk satu di atas yang lain. Reputasinya sudah tercoreng. Di berbagai alam surga, penyebutan utusan kematian sudah cukup untuk membuat dewa iblis yang paling berani pun terdiam karena takut, cukup untuk membuat seorang anak berhenti menangis. Namun kini, Celestial Master Yu telah kembali menjadi seorang pemuda. Aura suram dan muram telah menghilang dari tubuhnya. Seolah-olah ia telah menjadi pemuda yang agak terisolasi dari keramaian dan suka duduk di tepi air sendirian, menggosok kemampuan sihirnya, dan melemparkannya ke danau giok untuk menggoreng ikan. Dia bukan tipe pemuda yang akan menjadi berotot hanya dengan sedikit kekuatan. Sebaliknya, dia sangat kurus dan lemah. Wajahnya sedikit pucat, dan dia tidak menunjukkan rasa terancam yang besar. Namun, dibandingkan dengan saat ia menggoreng ikan di danau giok, ia jauh lebih ceria dan percaya diri. Matanya dipenuhi dengan semangat juang. Kemampuan ilahi tidak menua, tetapi pikiran yang menua. Saat kamu kembali, kamu akan tetap menjadi seorang pemuda. Yang Mulia perlahan mengangkat kepalanya. Di belakangnya, roh primordial yang sangat luas juga perlahan mengangkat kepalanya. Venerate Surgawi Gong mendongak. Luasnya roh primordial ini sudah cukup untuk melawan eksistensi seperti Duke Surgawi dan Earth Count. Selama ini, semua orang mengira bahwa Yang Mulia Surgawi telah menurun. Yang Mulia Surgawi tetap diam di Yudu dan tidak bersentuhan dengan seni, jalur, dan keterampilan ilahi dari dunia luar. Dia tidak mengalami revolusi Nagahan, revolusi Scarlet, reformasi Kaisar Pendiri, dan reformasi perdamaian abadi. Jalur, keterampilan, dan seni ilahinya sudah ketinggalan zaman dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Namun, 10 orang suci dari pengadilan surgawi tidak mengabaikannya. Mereka mendirikan ibu kota bawah dan membiarkan putra surga Yin mengambil alihnya untuk berdiri sejajar dengan Yudu, membawa makhluk hidup yang telah mati, dewa, dan iblis ke ibu kota bawah. Selain melemahkan kekuatan Yudu, tujuan istana surgawi adalah mencegah Yuyu yang dimuliakan di surga menggunakan orang mati untuk memahami jalan, keterampilan, dan seni suci dunia.
Hanya Dewa Longhan 9 yang mengerti betapa mengerikannya potensi salah satu dari 9 dewa. Itulah sebabnya Dewa Hao dan Dewa Api tidak akan memberinya kesempatan untuk tumbuh. Namun, semua orang mengabaikan satu hal. Hades memiliki miliaran klon di Hades. Klonnya disebarkan ke seluruh dunia surgawi untuk menerima orang mati. Masing-masing klon ini memiliki kekuatan dewa atau iblis biasa. Seni ilahi dan teknik Dao yang dibawa orang mati ke Yudu telah memungkinkannya untuk tumbuh, tetapi yang benar-benar memungkinkannya untuk tumbuh ke tingkat yang tidak dapat dibayangkan orang lain adalah klon-klonnya. Awalnya, ia adalah seorang pemuja Yutian, yang jiwanya telah membangun sebuah Dao. Ia adalah jenius tak tertandingi pertama yang berhasil menembus batas antara hidup dan mati. Setelah ia datang ke Yudu, roh primordialnya juga menjadi semakin kuat. Miliaran klon merupakan perwujudan kekuatan roh primordialnya. Dalam pertempuran di Suandu ini, Yudu sudah kosong. Semua utusan kematian diambil kembali olehnya. Ketika para utusan kematian ini kembali ke tubuh aslinya, roh primordialnya sudah cukup untuk mengejutkan alam semesta. Di hadapan para pemuja surgawi istana, saat roh primordial ini mengangkat kepalanya, Dao Agung Yudu yang dalam dan merdu meledak dengan suara-suara Dao. Itu seperti ocehan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya, seperti manusia yang melantunkan kitab suci di kuil-kuil. Itu penuh dengan misteri dan tak terduga. 64 Dao besar Yudu yang berbeda berkumpul di belakang kepalanya. Roh primordialnya dan Dao besar Yudu yang terkandung dalam roh primordialnya setara dengan Dao surgawi di Suandu. Mereka membagi Suandu dan membentuk Yudu yang independen. Mungkin Yang Mulia Su bukanlah kandidat yang tepat untuk mewarisi hitungan bumi. Mungkin dia. Pikiran mengerikan ini tiba-tiba muncul di benak guru surgawi Gong. Yuan Shen milik Yang Mulia Surgawi begitu luas dan kuat sehingga membuatnya gemetar saat berhadapan dengan hitungan bumi. Meskipun dia bukan lagi sang pencipta dan telah lama menebus kelemahan jiwa ras pencipta, getaran itu melonjak ke dalam hatinya ketika dia menghadapi Yang Mulia dari surga. Itu membuat jantungnya berdenyut dan otot-ototnya gemetar, tulang-tulangnya bergetar. Bahkan Yuan Shen-nya pun gemetar. Namun, Yang Mulia Surgawi Longhan 9 telah meninggal. Sekarang, ini adalah dunia 10 Yang Mulia Surgawi. Gong yang sangat agung itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Suara trompet-trompet itu berasal dari istana surgawi yang dibentuk oleh 35 istana surgawi. Suara itu membuat darahnya mendidih dan kecakapan bertarungnya melonjak. Wanita ini sangat gagah berani. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang berani membunuh Taidi dan Absolut, bahkan jika Yang Mulia memiliki roh primordial terkuat dalam sejarah, dia tidak takut dan berani bertarung. Cambuk suci pengadilan leluhur di tangannya bergetar. Lurus seperti tombak, dia mengarahkannya ke arah Yang Mulia Surgawi dan menyerang ke depan. Bahkan jika Yang Mulia memiliki roh primordial terkuat, dia baru saja jatuh ke dalam ilusi indera spiritualnya. Dia pasti terluka parah oleh serangannya yang seperti badai. Kekuatannya pasti sangat berkurang. Dia menggunakan teknik tombak Kaisar Tai. Dengan tusukan tombak, harta karun yang berubah dari urat nadi naga istana leluhur langsung hidup kembali seperti urat nadi naga yang panjangnya puluhan ribu mil. Berfluktuasi di udara dan mengguncang angkasa. Tubuh gunung agung itu seperti sisik naga. Tubuh naga itu berkelok-kelok, dan akar gunung itu seperti cakar naga. Itu sangat ganas. Serangan ini sungguh hebat. Ditambah dengan kekuatan sihir pengadilan surgawi agung yang dibentuk oleh 35 istana surgawi, kekuatannya telah meningkat ke puncak hidupnya. Kekuatan sihir Yang Mulia Surgawi Yu jelas jauh lebih rendah darinya. Inilah kunci kemenangannya. Dia ingin menggunakan mana dan harta miliknya untuk mengalahkan dewa yang memuliakanmu kembali dari masa muda ke masa tua, dari yang ceria ke yang tertekan. Berdengung, sebuah getaran datang, dan garis-garis kerutan muncul di wajah cantik Gong yang sangat dihormati di surga. Bas, 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 getaran lain datang, dan getaran itu membentuk kerutan di wajahnya. Kerutan itu sebenarnya tidak dapat dihaluskan. Dia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Saat getaran itu terjadi, dunia Yudu kedua muncul di belakang otak jiwa abadi Yuyu yang agung, diikuti oleh dunia ketiga, keempat, dan kelima. Dunia Hades demi dunia Hades menyebar, dan sudut mata Gong Tianzun berkedut hebat. Dunia Hades ini adalah lapisan surga, seperti surga Kaisar Pendiri Pedang Dao. Namun, surga Pedang Dao milik Kaisar Pendiri adalah Dao Agung yang diperoleh. Itu adalah wilayah yang belum pernah dimasuki siapapun sebelumnya. Kaisar Pendiri harus menyempurnakannya selangkah demi selangkah dan membukanya. Adapun surga Hades Heavenly Venerate, dia telah memahaminya secara langsung dari 64 Dao besar Hades. Sejak awal, Hades Heavenly Venerate mengolah Dao besar Hades. Untuk membangkitkan ibunya,
dia telah bekerja lebih keras daripada orang lain, dia bahkan lebih serius. Dibandingkan dengan Kaisar Pendiri, ia memiliki keuntungan besar. Kaisar Pendiri menciptakan pedang Dao dari ketiadaan dan itu sangat sulit. Namun, ia memiliki hitungan bumi di sisinya. Jika ia tidak mengerti, ia dapat bertanya pada hitungan bumi. Tentu saja, jika hitungan bumi tidak mengerti, dia juga bisa bertanya padanya. Dia telah tinggal di Hades selama jutaan tahun. Selama jutaan tahun ini, pencapaiannya dalam Dao besar Hades begitu dalam sehingga dia sudah setara dengan Earth Count. Satu-satunya hal yang lebih rendah dari Earth Count adalah tubuhnya tidak sekuat Earth Count. Dibandingkan dengan dewa bawaan seperti hitungan bumi, tubuhnya jauh lebih lemah. Benar sekali, alasan mengapa Kaisar Pendiri dapat mengabaikan ilusi persepsi ilahi saya adalah karena hati Dao-nya terlalu kuat. Alam Dao hati Dao-nya telah berkultivasi hingga surga ke-35. Master Surgawi Gong menggertakkan giginya dan tidak mundur. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan memasukkannya ke dalam tombak. Dia terus mendorong maju ke arah Master Surgawi Yu. Dia berpikir dalam hati, bahkan Master Surgawi Mu tidak dapat melarikan diri dari ilusi indera ilahiku, tetapi Master Surgawi Yu berhasil melarikan diri. Ini menunjukkan bahwa hati Dao-nya berada di atas Master Surgawi Mu. Namun, jelas bahwa ini adalah pertama kalinya Celestial Master Yu bersentuhan dengan alam Dao, jadi dia tidak terlalu berusaha dalam aspek ini. Ini adalah pertama kalinya dia meningkatkan alam Dao-nya, jadi kecepatan pembukaan alam Dao-nya relatif lambat. Lagi pula, belum lama sejak Kaisar Pendiri memperkenalkan sistem kultivasi alam Dao, dan bahkan pemuja surgawi ke-10 tidak memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam aspek ini. Kali ini, Yang Mulia Surgawi Anda setara dengan memahami Dao sebelum pertempuran untuk meningkatkan ranah Dao-nya. Dia tidak siap sebelumnya, yang memberi harapan kepada Yang Mulia Surgawi Gong. Dengung, dengung, dengung. Tombak Venerate Surgawi Gong menusuk di depan Venerate Surgawi Anda, dan dunia Hades di belakang roh primordialnya telah mencapai 18 lapisan. Jiwa abadinya mengulurkan tangannya yang besar untuk menghadapi serangan tombak dari Yang Mulia Gong. Yang Mulia Gong mengeluarkan erangan teredam. Tombak besar di tangannya ditekuk, dan tubuhnya juga ditekuk. Mana yang dibanggakannya? Mana yang terkandung dalam 35 istana surgawi sebenarnya masih lebih rendah daripada mana yang terkandung dalam jiwa abadi yang tak tertandingi milik Yang Mulia Surgawi. Kakinya ditekuk, dan trompet istana surgawi berbunyi, yang meningkatkan ki dan darahnya lagi. Gong yang sangat agung menegakkan tubuhnya, dan tombak panjangnya berubah menjadi cambuk panjang, yang melilit lengan jiwa abadi Yang Mulia. Sementara itu, dia terbang dengan kedua kakinya dan menendang kepala Yang Mulia. Berdengung, gelombang fluktuasi lain datang, dan kerutan ke-19 muncul di wajah Yang Mulia Surgawi Gong, yang membuatnya tampak seperti wanita tua. Tubuhnya menua, dan vitalitasnya terkuras. Dia terkejut, tetapi kekuatannya tidak berkurang. Kakinya dipenuhi dengan kekuatan ledakan yang mengerikan. Selama dia menendang kepala Celestial Master Yu, hanya butuh sekejap, dia bisa menendang kepala Celestial Master Yu hingga berkeping-keping. Pada saat ini, dunia Yudu ke-19 di belakang roh primordial Guru Surgawi Yu perlahan terbuka. Telapak tangan jiwa abadi dililit cambuk panjang. Dengan goncangan kuat, tubuh Gong yang sangat dihormati di surga terlempar tanpa sengaja. Kemudian, dengan suara mendesing, dia ditarik kembali. Lengan jiwa abadi Yang Mulia Surgawi Yu yang lain menghantamnya secara langsung. Sebuah tinju besar menghantam tubuhnya dengan keras. Ledakan, denyut yang mengerikan meletus ke segala arah. Bilah cahaya seputih salju membentuk cincin yang mengembang dengan cepat, menyebabkan bintang-bintang di seluruh suandu berdengung dan melompat. Celestial Master Gong terbang mundur dan mencabut cambuknya yang panjang. Ia mengerahkan tenaga dengan kakinya, dan tubuhnya hampir rata di langit berbintang, meninggalkan dua retakan spasial di dalamnya. Dia menghentikan langkahnya yang menjauh. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan cambuk panjang itu melilit tangan kanannya. Suara trompet istana surgawinya semakin keras, menyebabkan ki dan darahnya melonjak lebih tinggi. Guru Surgawi Gong melangkah maju seperti harimau terbang menuruni gunung. Dia menerkam dengan ganas, dan semangat juangnya menjadi semakin kuat. Berdengung, getaran lain datang dari depan. Kerutan lain muncul di wajahnya, kerutan ke-20. Di balik roh primordial Celestial Master Yu, tingkat ke-20 dunia Hades perlahan terbuka. Master Surgawi Gong bergegas di depannya. Cambuknya yang panjang menari-nari seperti naga, diselingi dengan serangan. Semua jenis kemampuan ilahi keluar dari lengan bajunya yang berkibar. Mereka keluar dari antara alisnya. Dari waktu ke waktu, cambuk panjang itu bahkan keluar dari lengan bajunya, sulit untuk bertahan.
Jiwa abadi Celestial Master Yu melambaikan tangannya, menangkis semua serangannya. Dia tidak dapat menembus pertahanan jiwa abadinya dan menyerang tubuh asli Celestial Master Yu. Guru surgawi Anda memiliki kelemahan, kekurangan, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Berdengung, dengung-dengung, 23 kerutan muncul di wajah guru surgawi Gong. Tubuhnya sudah tua, dan rambut hitamnya yang indah telah memutih. Roh primordial Celestial Master Yu bahkan lebih kuat, dan dia dipukuli sampai muntah darah. Ledakan, sebuah tinju menjatuhkan guru surgawi Gong, dan dia terhuyung berdiri sebelum akhirnya dijatuhkan oleh tinju lainnya. Guru langit Gong terhuyung-huyung berdiri lagi, dan roh primordial guru langit Yu mengangkat tinjunya lagi. Lutut guru langit Gong melemah, dan dia tiba-tiba terjatuh. Aku tidak suka berbicara denganmu. Celestial Master Yu menatapnya di bawah kaki roh primordialnya yang besar, seolah-olah dia telah kembali ke sikap pemuda yang menggoreng ikan dari sebelumnya. Dia berkata dengan bangga, karena kalian semua bodoh. Guru langit Gong mengangkat kepalanya. Saat dia mengangkat kepalanya, rambutnya telah memutih, dan kerutan ke-24 muncul di wajahnya. Tubuh fisiknya telah menua. Secara logika, hal ini tidak mungkin. Setelah berkultivasi ke alam dewa, rentang hidup mereka setara dengan surga. Tubuh fisik dewa selalu dipertahankan pada kondisi puncaknya. Dengan rentang hidup yang tak terbatas, mustahil bagi mereka untuk menua. Tubuh dewa memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Tidak peduli berapa banyak rentang hidupnya yang hilang, itu tidak akan hilang sepenuhnya. Bahkan jika yang mulia memotong rentang hidupnya, mustahil baginya untuk menua. Akan tetapi, tubuhnya tetap menua. Ini adalah pertama kalinya sejak sistem kultivasi Istana Surgawi didirikan, ini adalah pertama kalinya dia menemukan kemampuan ilahi yang dapat memotong umur dewa atau bahkan pemuja surgawi. Dan kemampuan ilahi ini diciptakan oleh Yang Mulia di surga, yang telah membuka harta karun ilahi kehidupan dan kematian. Dia telah membuka batas antara hidup dan mati, dan celah antara netherworld dan alam yang. Ini memungkinkan pengguna kemampuan ilahi untuk memiliki rentang hidup yang tak terbatas ketika mereka berkultivasi ke alam ilahi. Sekarang, dia telah memahami dao besar Yudu secara ekstrim, dan dia memiliki kemampuan untuk merampas rentang hidup fisik seorang dewa. Gong yang sangat dihormati di surga berusaha sekuat tenaga untuk memvisualisasikan dan memobilisasi indera keilahiannya. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memvisualisasikan kondisi tubuhnya ketika ia masih muda dan memulihkan fungsi tubuhnya. Bagaimanapun, dia adalah raja yang saleh di antara para pencipta di kehidupan sebelumnya. Para pencipta juga bisa hidup selamanya. Mereka tidak bergantung pada sistem istana surgawi harta karun ilahi, tetapi pada visualisasi tubuhnya sehingga tubuhnya akan tetap muda selamanya. Dia masih punya kesempatan sekarang. Saat Celestial Master kamu lengah, dia bisa menyelinap menyerang Celestial Master kamu dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dia sudah hidup terlalu lama. Dia tidak lagi peduli dengan momen kemenangan atau kekalahan. Selama dia bisa menang, itu sepadan, tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Namun, saat dia diam-diam bervisualisasi, dia tetap menemukan bahwa tubuh fisiknya pasti sedang meluncur ke jurang yang lebih dalam. Keringat dingin membasahi dahi guru surgawi Gong, dan dia tidak bisa menahan rasa putus asa di dalam hatinya. Roh primordial Celestial Master Yu mengangkat telapak tangannya dan mengangkat satu jari. Jari itu seperti tombak, menusuk ke jantungnya. Raja Suci Tian Qiren dari Yudu tidak pernah menjadi orang yang menaruh belas kasihan pada wanita. Langit yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan olehnya. Tanduk panjang bangsawan bumi adalah bukti kekejamannya. Guru langit Gong menatap jari yang jatuh itu dan mendesah pelan. Kali ini, kemungkinan besar mustahil baginya untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan penurunan fungsi penuaan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Tidak hanya itu, tubuhnya mulai memulihkan vitalitas dan fungsinya secara langsung. Master Langit Gong yang tengah terbaring di langit berbintang menunggu kematian, segera mengumpulkan energi vitalnya dan bergerak secara horizontal untuk menghindari serangan Master Langit Yu. Roh primordial yang mulia surgawi Yu kehilangan sasarannya dan tiba-tiba merasa terkunci. Perasaan ini sangat buruk, seolah-olah dao besar Yudu telah bertemu musuh bebuyutannya. Hal itu memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Roh primordial yang mulia surgawi menarik jarinya dan memanfaatkan momen ketika alam dao tingkat 25 meledak untuk melepaskan diri dari kuncian ini. Dia menegakkan punggungnya dan berbalik untuk menghadapi para ahli yang telah menguncinya. Sudut mata pemuda surgawi itu berkedut saat melihat dua dewa kuno di belakang selir kekaisaran Yan dan selir kekaisaran Yan. Dua dewa kuno, seorang pria dan seorang wanita, keduanya memiliki kepala manusia, tubuh manusia, dan ekor ular.
Mereka berjalan berdampingan, ekor ular mereka berenang di langit berbintang. Sebuah meja pasir Tai Chi besar didirikan di belakang kepala mereka. Selir kekaisaran Yan bukanlah orang yang memberinya rasa ancaman besar, tetapi dua dewa kuno ini yang memiliki sosok tampan dan aneh. Di sisi lain, guru surgawi Gong berdiri dengan tenang. Ia merasakan fungsi tubuhnya pulih dengan cepat, yang segera memberinya kekuatan dan membuat tubuhnya lebih lincah. Kau, seperti yang diharapkan dari Master Surgawi ke-9 dari era Long Han. Dibandingkan dengan para Master Surgawi saat ini, bakatmu memang tak tertandingi. Selir Yan menggerakkan kakinya dan memisahkan diri dari dua dewa kuno. Dia membentuk segitiga dengan guru surgawi Gong dan menjebak guru surgawi Yu di tengahnya. Dia memuji, wawasan mendiang suamiku masih unik dan cerdik. Dia telah lama melihat bahwa kalian ber9 orang luar biasa dan telah menganugerahkan gelar guru surgawi kepadamu. Adapun kami, 10 guru surgawi berikutnya, kami lebih rendah darimu. Master surgawi Gong menyeka darah dari mulutnya, suaranya masih sedikit serak. Berapa banyak talenta yang ada di tahun-tahun awal dinasti Long Han. Masing-masing dari 9 master surgawi dinasti Long Han adalah sosok yang langka dalam sejarah. Mereka benar-benar muncul pada saat yang sama. Begitu banyaknya sehingga dalam jutaan tahun yang akan datang, tidak pernah ada saat ketika begitu banyak jenius muncul pada saat yang sama. Yang mulia di surga, engkau memandang mereka dalam diam, mengenakan topeng tawa dan air mata di wajahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua dewa Taiji kuno itu menatap pemuda surgawi ini dengan kagum, mereka tidak dapat menahan diri untuk berkata, sosok yang luar biasa sepertimu seharusnya dapat melihat bahwa kau tidak memiliki peluang untuk menang. Masih belum terlambat bagimu untuk pergi. Kami berdua memasuki dunia fana untuk mengasah hati dao kami, dan kami tidak ingin membunuh bintang yang cemerlang ini di dunia fana. Jika kau bersedia pergi, kami akan memberi jalan untukmu. Selir Yantian mengerutkan kening, tetapi tidak berbicara. Permaisuri Taiyin berkata, kamu mengendalikan dao besar Hades dan masih mendaki alam dao. Kamu belum mencapai batas potensimu. Namun, meskipun kamu mencapai batas potensimu, kamu masih belum sebanding dengan kami berdua. Dao kami akan menekanmu. Ayo pergi sekarang. Masih belum terlambat. Jangan keras kepala. Dewa kuno yang berkata, sejak langit dan bumi diciptakan, kami telah lahir. Kami lahir hari ini karena kami ingin merasakan dunia fana dan mencari jalan transendensi seperti kalian berdua. Sejak kami lahir, tangan kami tidak pernah ternoda darah. Kami berdua adalah pencari jalan dao, dan kami tidak ingin ternoda darah kalian. Di balik topeng, Yang Mulia mengedipkan mata redupnya dan menatapnya dengan tenang. Tiba-tiba, matanya melengkung, dan wajah di balik topeng itu tampak tersenyum. Aku berjanji pada teman-temanku untuk menjaga tempat ini, jadi tempat ini adalah kolam petir. Roh primordialnya mengumpulkan Ki sebagai dinding. Dengan lambaian tangannya, tembok kota yang membentang di Suandu muncul. Itu seperti penghalang surgawi yang berdiri di depan mereka bertiga. Yu Tianzun mengangkat dagunya dan tampak sedikit bangga. Kau ingin menyeberangi kolam petir. Melangkahlah melewati mayatku. Setelah dia mengatakan hal itu, dia tidak ingin mengatakan apapun lagi kepada mereka. Tatapan mata Selir Yantian jatuh pada dua dewa kuno Taiji. Dia berkata dengan lembut, saudara-saudara, sekarang kalian tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Kedua dewa kuno itu mendesah serempak, dan setetes air mata jatuh dari sudut mata mereka. Mereka berkata serempak, hanya itu yang bisa kita lakukan. Dewa kuno Taiji, Gong yang sangat dihormati di surga, dan selir kekaisaran Yan menyerang hampir bersamaan. 4 aura mengguncang langit dan bumi, mengguncang seluruh Suandu. Mereka menyerang Yang Mulia di surga pada saat yang bersamaan. Pada saat itu, Kinmu telah membawa tukang daging dan yang lainnya ke medan perang Adipati Surgawi bersama dengan Yang Mulia Yue dan Raja Lang yang saleh. Situasi Adipati Surgawi sudah sangat kritis, dan dia dikelilingi oleh 4 Yang Mulia dan 3 senjata suci dari Yang Mulia Yu. Bahkan jika dia mengecilkan tubuhnya, saat dia meningkatkan kecepatan gerakannya, dia tidak dapat menghindari cedera berulang kali. Pada saat itu, kehendak dao surgawi telah dipaksakan ke tubuh Adipati Surgawi. Kehendak dao surgawi sangat kuat, menekan kehendak Adipati Surgawi sendiri. Perubahan dao surgawi telah diketahui oleh pemuja surgawi Hong, Tianfei, Kaisar Dewa Langsuan, dan Si Qiluo. Dao surgawi tidak memiliki kreativitas, tidak ada subjektivitas, hanya objektivitas. Kehendak dao surgawi yang dipaksakan dao surgawi ke tubuh Adipati Surgawi seringkali menghalangi serangan dan mematahkan gerakan sesuai gerakan. Dalam hal kreativitas dan perubahan, itu jauh lebih rendah daripada yang lain. Inilah kerugian dao surgawi.
Selain dari Yang Mulia Hong yang sangat memahami Dao Surgawi dan Adipati Surgawi, kecepatan kekalahan Adipati Surgawi telah melampaui harapan orang lain. Bahkan Lang Xuan, Qin Tianfei, dan yang lainnya tidak menyangka bahwa pemberantasan Serikat Surgawi akan berjalan begitu lancar. Namun, serangan gabungan antara Yue dan Lang Bao yang sangat terhormat itu masih menimbulkan masalah bagi mereka. Ditambah dengan Qin Mu dan yang lainnya, meskipun mereka tidak dapat mengancam nyawa mereka, hal itu tetap membuat mereka pusing. Si Qiluo melepaskan diri dari medan perang dan menghentikan mereka. Dia mengendalikan 3 artefak dewa, bangsawan surgawi, dan kemampuannya sangat hebat. Selain itu, tubuhnya selalu berubah, dan dia bisa berubah menjadi semua jenis harta karun aneh. Dia juga orang dengan kecakapan pertempuran yang luar biasa. Namun, Dewa Bulan tidak melawannya secara langsung dan pergi setelah serangannya meleset. Dia terus menyerang Dewa Hong, Selir Qiang, dan yang lainnya, membuat si Qiluo mendesah tak berdaya. Yang membuat si Qiluo makin kelelahan adalah kesadaran ilahi Raja Dewa Lang ini telah menyerbu senjata ilahi, Yang Mulia Raja Surgawi, dan bahkan menyerbu tubuhnya dalam upaya mengendalikannya. Ia telah menggunakannya sebagai senjata ilahi untuk menyerang Lang Xuan dan yang lainnya. Untungnya, dia adalah penguasa Istana Surgawi Pencipta, dan dia telah meninggalkan semua jenis pintu rahasia di tubuh senjata dewa, bangsawan surgawi. Bahkan tubuhnya sendiri telah menyembunyikan pintu rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Raja Dewa Lang ini melihat bahwa dia tidak dapat menguasainya, dia masih terus mengganggu mereka, itu membuatnya sedikit gila. Biar aku saja. Kaisar Dewa Lang Xuan tiba-tiba mengeluarkan kesadaran ilahinya dan beradu langsung dengan Raja Dewa Lang Bao. Jari asal ilahinya menembus lapisan ruang dan memaksa Yang Mulia Yue keluar. Dengan lambaian lengan bajunya, Qin Mu dan yang lainnya didorong keluar dari 30 lapisan ruang hampa. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Si Qiluo, pergi bantu Yang Mulia Hong." Si Qiluo merasa lega dan segera mengendalikan senjata sucinya, Yang Mulia Raja Surgawi, untuk membunuh Adipati Surgawi. Sekarang, Kaisar Ilahi Lang Xuan adalah yang terkuat di antara 10 orang suci surgawi. Bahkan jika dia bertarung melawan Adipati Surgawi, dia tidak dirugikan. Bahkan orang suci surgawi Hong, yang memiliki mana terkuat, dia jauh lebih lemah daripada si Qiluo dalam hal kekuatan serangan. Yang Mulia Yue, aku adalah musuh alamimu. Kaisar Ilahi Lang Xuan tampak bangga. Ia menatap Yue, sang pemuja surgawi, dan berkata dengan tenang, "Dao ruang angkasa milikmu ada di hadapanku. Selama aku menggerakkan indera ilahiku, aku tidak dapat menggunakannya. Kau terluka parah selama 40.000 tahun karena aku." Tatapannya kembali tertuju pada Raja Dewa Lang Bao, Yang Mulia Lang Bao, katanya santai. Dao kesadaran dewa Anda secara alami lebih lemah daripada dao awal absolut saya. Jika Anda melawan saya akan dapat melukai Anda dengan gerakan pertama dan mengambil nyawa Anda dengan gerakan kedua. Jika Anda tunduk kepada saya akan menganugerahkan Anda gelar Selir Kekaisaran. Tatapannya tertuju pada Qin Mu dan yang lainnya, dia mengerutkan kening. Yang Muliamu, aku bisa mengenalimu bahkan jika kau menutupi wajahmu. Di hadapanku, bahkan jika kau berjalan melalui kota yang ramai dengan bokong telanjangmu, apa gunanya menutupi wajahmu? Dengan kalian berlima bekerja sama, kemampuanmu hanya bisa menyentuh batas kecakapan bertarung Yang Muliamu dan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tian Su tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada yang lain, "Vulgar, binatang buas ini benar-benar mengatakan bahwa kita berjalan telanjang." Persetan dengan mulutnya. Tiba-tiba, Dao Surgawi bergetar hebat dan seluruh Dao Surgawi Xuandu berkumpul bersama dan menyerbu ke dalam tubuh Adipati Surgawi dengan dahsyat. Hati Qin Mu hancur, dan dia merasakan kekuatan yang diperkuat oleh Dao Surgawi di tubuhnya terkuras habis dengan gila-gilaan. Dao Surgawi Xuandu mungkin tahu bahwa situasi Adipati Surgawi telah mencapai saat yang paling kritis, jadi dia menarik semua kekuatan Dao Surgawi yang menutupi seluruh Xuandu, dan memperkuatnya di tubuh Adipati Surgawi. Duke Surgawi telah mencapai momen yang paling berbahaya. Kekuatan Adipati Surgawi meningkat, tetapi ia tidak memiliki peningkatan dalam kemampuan beradaptasi. Dalam hal itu, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Adipati Surgawi, ia tetap akan mati di tangan Yang Mulia Surgawi Hong dan yang lainnya. Mereka mungkin akan kalah dalam pertempuran ini. Tian Su dan yang lainnya segera merasakan kekuatan peningkatan Dao Surgawi melayang, dan ekspresi mereka berubah. Alasan mengapa mereka tidak dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi adalah karena peningkatan kekuatan Dao Surgawi. Sekarang setelah mereka kehilangan kekuatan ini, kemampuan bertarung mereka akan menurun, dan bahayanya pun akan meningkat pesat. Pada saat itu, sebuah denyutan yang sangat kuat datang dari jauh. Qin Mu membuka mata vertikal di tengah alisnya dan melihat ke atas.
Dia melihat guru surgawi Gong, selir kekaisaran Yan, dan dewa kuno Tai Chi menyerang guru surgawi Yu. Cambuk dan tanduk ilahi milik guru surgawi Gong, jepit rambut dan reruntuhan yang kembali milik selir kekaisaran Yan, serta meja pasir Tai Chi milik dewa kuno Tai Chi semuanya telah diaktifkan. Di bawah serangan seperti itu, Celestial Master Yu hancur. Pikiran Kinmu kacau, dan tiba-tiba dia merasakan rasa manis di tenggorokannya. Seteguk darah menyembur ke dalam mulutnya, tetapi dia dengan paksa menelannya kembali. Duke Surgawi, kamu, hatinya tiba-tiba terasa sakit, dan terasa seperti tersayat pisau. Tiba-tiba, aura yang sangat besar muncul dari tengah alis Adipati Surgawi, dan dao surgawi bergemuruh. Suara surgawi bergemuruh, dan lonceng surgawi berdentang. Penghormatan surgawi Hong, yang telah mengepung Adipati Surgawi, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Si Kiluo dan selir surgawi Qiang juga segera merasakan bahwa Adipati Surgawi itu berbeda dari Adipati Surgawi sebelumnya. Hati Kaisar Ilahi Langsuan bergetar hebat saat dia menatap sang Adipati Surgawi. Di tengah alis Adipati Surgawi, roh primordial Adipati Surgawi perlahan bangkit. Dalam sekejap, kesadaran dao surgawi menghilang, dan kesadaran Adipati Surgawi mengambil alih tubuhnya. Di kejauhan, cahaya pedang yang mengguncang dunia tiba-tiba melesat ke langit dan menyinari miliaran bintang di Suandu. Sang Adipati Surgawi tersenyum, dan suara agungnya bergema di Suandu. Kehendak surga itu luas, sedangkan alam semesta itu kecil, tambahkan 1 atau 2 perjalanan ke perjalanan ilahi. Pada saat itu, air mata mengalir di wajah Kinmu, dan dia sangat gembira. Jagal menatapnya dengan dingin dan mendengus. Kesedihan besar dan kegembiraan besar merusak hati Dao. Muer, kamu malu menjadi seorang bangsawan surgawi. Meski begitu, tangan yang memegang pisau surgawi itu gemetar karena kegembiraan. Adipati Surgawi akhirnya keluar dari panggung 9 penjara dan memahami kehendak surga, dan Kaisar Pendiri telah bergegas datang dari istana leluhur. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat?